Saya pernah membaca fikih empat mazhab. Sering terjadi beberapa perbedaan terhadap suatu perkara. Bagaimana kita sebagai pembaca atau pembelajar menyikapi hal itu dan yang mana harus diikuti. Baik. Pertama, bahwa perbedaan ulama itu bukan hanya pada empat mazhab saja. Bahkan sejak zaman sahabat pun perbedaan di kalangan mereka itu sudah ada. Jadi perbedaan dalam hal yang sifatnya ijtihadi, dalam hal sifatnya furu', ya, cabang daripada agama ini, itu adalah sesuatu yang sudah merupakan sunnatullah. Anda jangan heran. Ya. Kalau di masa sahabat saja ada terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, maka bagaimana lagi dengan generasi setelahnya, zaman tabi'in, ya, apalagi empat mazhab. Nah, jadi Anda jangan heran terhadap hal tersebut. Bagaimana menyikapinya? Sikapi dengan santai. Ini adalah masalah ijtihadiyah, sudah sunnatullah, ya. Maka sikapi sebagaimana ulama menyikapinya. Mereka berbeda dan mereka saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, tidak menyalahkan antara satu dan yang lain, tidak memusuhi antara satu dengan yang lain, dan tidak berpecah antara satu dengan yang lain. Maka begitu juga Anda menyikapi mereka. Jadi saran saya bagi Anda bahwa Anda pelajari sikap para ulama dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Jadi saya kira banyak tulisan-tulisan yang mengungkit bagaimana fikih ikhtilaf di kalangan para ulama dan yang mana yang harus diikuti. Maka disinilah pentingnya kita mengetahui apa yang saya sudah sampaikan atau saya sudah terangkan kemarin, bagaimana sebetulnya pembagian atau klasifikasi manusia dalam hal ijtihad, bahwa mereka itu terbagi menjadi dua golongan. Ada yang sudah sampai pada derajat mujtahid, mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad, dan ada orang-orang yang belum sampai pada tingkatan mujtahid, maka otomatis mereka adalah muqallid. Sampai dimanapun keilmuan mereka, ketika belum sampai pada syarat untuk berijtihad, maka mereka itu masuk dalam kategori muqallid. Hanya ada dua golongan saja, tidak ada golongan yang ketiga. Walaupun di sana ada yang mengatakan bahwa ada golongan yang ketiga namanya muttabi, itu hanya nama saja, pada hakikatnya tidak ada. Yang menyebutkan ini adalah Al-Imam Syatibi, tapi beliau sendiri mengatakan bahwa ketika orang ini belum sampai pada derajat mujtahid, maka dia tetap masuk dalam golongan muqallid. Baik, maka Anda jika sudah merasa bahwa syarat ijtihad itu yang disebutkan di buku usul fikih di bab paling terakhir, itu disebutkan syarat-syarat ijtihad. Jika Anda sudah merasa memenuhi syarat-syarat ijtihad itu, apakah Anda sudah merasa keilmuan Anda seperti Imam Syafi'i, maka Anda itu adalah orang mujtahid yang independen, atau sampai pada sama kualitasnya dengan Al-Muzani, ya, murid daripada Imam Syafi'i, berarti Anda itu adalah seorang mujtahid yang artinya mujtahid tapi masih mengikut metode daripada mujtahid mutlak. Intinya bahwa mujtahid itu masih bertingkat-tingkat. Nah, dimanapun tingkatan Anda dalam tingkatan mujtahid itu, maka sudah layak bagi Anda untuk berijtihad. Berijtihad pada perkara-perkara yang Anda bisa berijtihad saja. Ya. Misalnya ya Imam Nawawi walaupun beliau adalah bermazhab Syafi'i, tapi di beberapa permasalahan beliau menyelisih mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena beliau sudah sampai pada derajat ijtihad. Ya. Jangan kemudian Anda yang belum sampai pada derajat ijtihad mengatakan bahwa ya Imam Syafi'i saja menyelisih mazhab Syafi'i, kenapa saya tidak bisa menyelisih mazhab yang saya ikuti? Ya, kita katakan silakan Anda menyelisih mazhab yang Anda ikuti atau menyelisih mazhab-mazhab yang ada, silakan Anda berijtihad. Tapi pastikan dulu, ya, kalau Anda tadi mengatakan seperti Imam Nawawi, berarti pastikan dulu bahwa keilmuan Anda itu seperti dengan Imam Nawawi.
Imam Nawawi sudah sampai pada derajat mujtahid mazhab. Nah, Anda sendiri sudah sampai di mana? Ya. Satu mazhab saja mungkin Anda belum pelajari. Maka seperti itu. Kemudian yang kedua, 4 mazhab ini adalah disepakati bisa diikuti. Sudah disepakati oleh ulama bahwa mengikuti salah satu mazhab dari 4 mazhab ini itu sudah sah. Anda sholat berdasarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu akan disepakati oleh para ulama bahwa Anda sah, sholat Anda itu sah. Ya. Ketika dari takbir sampai salamnya itu mengikuti satu mazhab, maka sah. Tidak ada yang menghukumi sholat Anda itu akan batal. Ya. Jadi kalau pertanyaannya mana yang harus diikuti, ya semuanya bisa diikuti. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bisa mengikuti salah satu dari mazhab itu, sudah mengetahui tata cara mulai dari takbir sampai salam daripada setiap mazhab itu atau tidak? Ya, jangan 4 mazhab, satu mazhab saja mungkin ya sampai hari ini kita belum menyelesaikan mempelajarinya. Maka tugas kita adalah pelajari terlebih dahulu. Dan apa yang kita pelajari dari salah satu 4 mazhab itu layak untuk kita ikuti. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai bermazhab. Ketika seseorang itu mengikuti dan melazimi satu mazhab tertentu. Ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa, Anda anggaplah adalah seorang yang kesibukan kesehariannya adalah sibuknya bukan menuntut ilmu agama. Ya, Anda punya pekerjaan yang lain, bukan khusus menuntut ilmu agama, maka kita katakan tugas Anda adalah bertanya kepada siapa yang Anda yakini keilmuan dan kesolehannya. Apapun jawaban yang Anda dapatkan, itulah yang Anda amalkan. Terlepas Anda akan datang dengan ibadah yang bagaimana, berdasarkan mazhab apa, berdasarkan satu mazhab atau berdasarkan campuran beberapa mazhab. Kalau itulah hasil daripada pencarian Anda, hasil daripada pertanyaan Anda kepada orang yang Anda yakini keilmuan dan kesolehannya, maka pekerjaan Anda sudah selesai. Itulah tugas Anda, bertanya, dan itu namanya taklid. Ya, taklid itu tidak dia adalah mengikuti dan tidak konsisten terhadap suatu pendapat saja. Ya. Suatu ketika dia mendapat Ustadz A, dia bertanya, dikasih jawaban, diamalkan. Keadaan yang lain dia mendapati Ustadz B, bertanya, dikasih jawaban lain. Dia amalkan 2 pendapat tersebut. Anggaplah pendapat pertama tadi mazhab Syafi'i, pendapat kedua mazhab Hambali. Kemudian dia gabungkan dalam ibadahnya, maka sudah, itulah yang dia amalkan. Itulah yang dia amalkan. Tidak ada beban yang lain atasnya melebihi daripada itu. Sebab ketika orang yang belum sampai pada derajat ijtihad kemudian dipaksakan untuk ijtihad, justru ini adalah taklifun la yutaq. Dia adalah pembebanan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ya. Tidak mungkin untuk dilakukan. Bagaimana? Apa yang menjadi patokan Anda untuk menimbang dan mencari mana pendapat yang kuat dalam masalah ini? Ya. Itu sulit bagi Anda, karena pada dasarnya Anda belum sampai pada derajat ijtihad, dan menimbang suatu pendapat mana benar, mana mana yang rajih, mana yang marjuh, itu adalah pekerjaan mujtahid, dan ini tidak mudah. Jangan kira merajihkan sesuatu itu adalah perkara yang mudah. Cukup membaca, melihat 4 pendapat, kemudian kemudian menentukan bahwa ini pendapat kuat, ini pendapat lemah, begitu saja. Tidak. Itu bukan mentarjih namanya, tapi main-main, mempermainkan agama. Ya. Ketika belum sampai pada derajat ijtihad, bahaya hal seperti ini. Ya. Seakan-akan Anda yang baru belajar mendudukkan 4 imam di depan Anda, kemudian menghakimi Anda, mendengar hujah mereka masing-masing, kemudian Anda mengatakan bahwa Anda benar, Anda salah, Anda benar, Anda salah. Ya. Layakkah kita melakukan hal yang demikian? Tapi ketika Anda sudah sampai pada derajat mujtahid, memenuhi syarat untuk berijtihad, maka itu sudah layak bagi Anda. Tidak ada yang menghalangi Anda untuk melakukan hal tersebut. Kemudian
perkara yang lainnya harus Anda ketahui juga bahwa merajihkan pendapat, ya, atau kata rajih itu adalah keyakinan di mana seseorang itu belum sampai pada derajat yakin 100%. Dia adalah keyakinan yang mulai dari 51% sampai 99%. Itu namanya rajih. Ya. Dia meyakini bahwa ini adalah benar, tapi keyakinannya itu belum sampai pada 100%. Sebaliknya adalah marjuh. Marjuh itu adalah ketika pendapat itu menurutnya lemah, ya, jika dibandingkan dengan pendapat rajih tadi, di mana keyakinan kelemahan pendapat itu persentasenya mulai daripada 1% sampai ke 49%. Ya, kalau 0% berarti ya dia sudah yakin sekali bahwa pendapat itu salah. Ya, kalau sampai 50% berarti dia ragu-ragu. Ya, tidak jelas mana rajih, mana marjuh. Nah itu, jadi persentase antara rajih dan marjuh. Jadi ingat, rajih itu adalah praduga bahwa dia adalah pendapat yang kuat. Begitu juga marjuh adalah praduga bahwa atau prasangka bahwa pendapat itu adalah lemah. Nah, sedangkan rajih ini dia sifatnya relatif, nisbi, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain. Dan rajih itu bukan satu patokan, ya, bahwa kalau misalnya ada Ustadz Fulan mengatakan bahwa ini adalah rajih, jangan Anda mengira bahwa secara mutlak itulah pendapat yang benar. Ya, itu adalah rajih menurut Ustadz itu. Tapi menurut Ustadz yang lain bisa saja itu adalah marjuh. Ya. Jadi perkara rajih marjuh itu adalah relatif, dia nisbi, tidak selamanya berada pada Ustadz ini, tidak selamanya pada Ustadz itu, syekh ini, syekh itu, ya imam ini, imam itu. Mazhab Syafi'i, ya, ketika mereka memutuskan pendapat-pendapat dalam masalah fikih, berarti itulah yang rajih menurut ulama Syafi'iyah. Ya, begitu juga dengan ulama Hambali, itulah yang rajih menurut mereka. Rajih menurut Maliki, rajih menurut Hambali. Jadi dia adalah sifatnya relatif. Maka menentukan rajih ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada derajat mujtahid. Adapun orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, belum memenuhi syarat ijtihad, ya, baik mujtahid mustaqil atau mujtahid yang paling di bawah, ya, mujtahid fatwa dalam mazhab misalnya, maka belum layak untuk merajihkan. Apa yang menjadi patokan Anda untuk merajihkan? Sayangnya di hari ini, ya, standar untuk merajihkan itu hampir dimiliki oleh semua orang. Ya, artinya semua orang sudah merasa bahwa dirinya layak untuk mengatakan bahwa inilah rajih, ya, dan dia merasa bahwa itu adalah hasil tarjih dia. Ya, cukup dengan mengetik, memasukkan beberapa kata dalam Google misalnya, mencari, kemudian situs muncul dan mengatakan rajih seperti ini, kemudian Anda juga mengatakan bahwa itu rajih. Ini bukan tarjih namanya. Ini juga namanya adalah taklid. Anda taklid terhadap apa yang dirajihkan oleh syekh itu di dalam situs itu atau penulis dalam situs itu. Jadi apa bedanya dengan orang yang mengikuti mazhab? Bahkan mungkin orang yang mengikuti mazhab itu lebih jauh, lebih baik dibandingkan orang yang mengikuti, ya, tarjih yang ada, ya, di tulisan-tulisan itu. Karena apa yang dirajihkan dalam mazhab itu adalah hasil tarjih daripada banyak ulama mazhab yang kualitas ijtihad mereka sudah diakui dan hasil ijtihad mereka sudah diamalkan ratusan tahun lamanya. Beda halnya dengan apa yang dituliskan dalam situs itu. Kita belum tahu, ya, apakah dia sudah sampai pada derajat ijtihad atau belum. Maka seperti itu. Ya. Jadi rajih itu sifatnya relatif, ya.
Dan boleh untuk mentarjih dengan syarat Anda sudah sampai pada derajat mujtahid, ya. Apapun tingkatannya, walaupun tingkatan yang paling di bawah mujtahid. Tapi mujtahid paling bawah itu ya ranah tarjihnya adalah mentarjih hasil ijtihad daripada ulama mujtahid di atasnya. Ya. Misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ar-Ramli itu mentarjih ya, pendapat-pendapat Imam Nawawi yang mungkin kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, berbeda antara Imam Nawawi dengan Ar-Rafi'i. Itu mereka mentarjih seputar itu. Mereka tidak sampai mentarjih ya antara 4 imam yang sampai pada derajat mustaqil. Kecuali kalau Anda sudah meyakini bahwa diri Anda sudah memenuhi syarat ijtihad mustaqil seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, maka silakan Anda membandingkan pendapat-pendapat para mujtahid mustaqil itu. Ya, karena pada dasarnya Anda sudah sampai pada derajat mereka. Tapi kalau Anda masih di bawah derajat mereka, maka ya rahimallahum ra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah memberikan ya rahmatnya kepada orang-orang yang tahu diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuknya dan berikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari agama ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.